Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terhadap warta jemaat Minggu tanggal 2 April 2023. Disampaikan kepada jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam ibadah jam 9 pagi ini akan dilaksanakan peneguhan calon sidi baru bagi 13 orang anak, yaitu 1. Ekat Netanyel Luan Mase, 2. Eliseba Murmana, 3. Agnie Cintami Wawor, 4. Dorcas Novantika Murmana, 5. Elizabeth Murmana, 6. Axel Octaviano Tumanan, 7. Glenoel Sevanya Bongga, 8. Farel Kevin Marcelino Risamasu, 9. Yvonne Giovanni Rahareng, 10. Marce Titahena, 11. Mariolin Aprilian Fanny Wair, 12. Piskal Caken Matmuar, dan 13. Faith Hartman Mamahit. 2. Ibadah perjamuan kudus akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 jam 16 atau jam 4 sore dan jam 18 atau jam 6 sore yang diatur sebagai berikut. Jam 4 sore, sektor Erene, Ecclesia, dan Gloria. Jam 6 sore, sektor Sola Fide, Sola Gracia, dan Harada. Perhaliran terakhir akan berlangsung dalam ibadah pagi ini. 3. Ibadah wadah kategorial dalam minggu ini untuk sementara ditiadakan dan ibadah sektor hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 5 sore adalah ibadah sektor gabungan. Dimohon kehadiran jemaat dalam ibadah dimaksud. 4. Informasi kegiatan Prapaskah dan ibadah Paskah sebagai berikut. Kegiatan Jalan Salib berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 11 waktu Indonesia Timur. Titik kumpul di halaman gereja tepat jam 10 pagi. Mohon kehadiran jemaat dalam kegiatan dimaksud. Ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023 berlangsung pada jam 7.00 waktu Indonesia Timur dan jam 9 waktu Indonesia Timur dan diatur sebagai berikut. Jam 7.00 waktu Indonesia Timur, sektor Ecclesia, Erene, dan Gloria. Jam 9.00 waktu Indonesia Timur, sektor Sola Fide, Sola Gracia, dan Harada. Kegiatan semalam suntuk menyongsong Fajar Paskah berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, jam 19.00 atau jam 7 malam. Mohon kehadiran dan partisipasi umat dalam kegiatan dimaksud. Ibadah Fajar Paskah berlangsung pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 03.00 dini hari. Mohon kehadiran dan partisipasi umat dalam ibadah dimaksud. Ibadah syukur Paskah berlangsung pada hari Senin 10 April 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur, sekaligus akan dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Fakfak. Ibadah Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore pada tanggal 2 dan tanggal 9 April 2023 ditiadakan. 4. Kerja bakti bersama di lingkungan gereja akan berlangsung pada hari Senin dan Selasa tanggal 3 dan 4 April 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Mohon partisipasi semua warga gereja dalam kegiatan kerja bakti dimaksud. 5. Setelah ibadah pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menunjang kegiatan pelayanan dalam jemaat. 6. Ibadah Minggu pagi ini jam 9.00 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Pendeta Yohana Basari Esteol dengan menggunakan liturgi ibadah peneguhan sidi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam ibadah di pagi ini, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat datang, selamat memperingati Minggu Prapaskah ke-7, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Demikianlah introitus kita di pagi ini. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, terus para anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih sering melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya.
Bapak Ibu Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, matiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Untuk menerima amanat hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Sabda Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36. Mendahului pembacaan serta perenungan firman Tuhan untuk kita di saat ini, mari kita berdoa meminta penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami dan tuntunlah pengertian kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dengan hati teguh kami dapat melaksanakannya itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk kita di saat ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru Yohanes 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36 yang berkata demikian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya sesehari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Ibu dan saya, di hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang terakhir, Minggu Prapaskah yang ke-7, yang biasanya dikenal dengan Minggu Palma. Dan dalam memaknai Minggu Prapaskah ke-7 ini, di seluruh gereja Protestan Indonesia di Papua berlangsung juga penuguhan anggota-anggota Sidi Jemaat yang baru. Penuguhan Sidi adalah peristiwa yang sangat istimewa, bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi para katekesisan yang akan mengambil bagian dalam sebuah pengakuan yang sungguh untuk mengiring Tuhan. Penuguhan Sidi menjadi tanda bahwa seseorang sudah dianggap cukup dewasa dalam imannya kepada Tuhan Yesus, siap memikul salib bersama Tuhan Yesus. Dan di dalam kaitan itu juga kita juga akan memaknai firman Tuhan dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36 dalam sorotan subtema meneladani solidaritas Kristus, kerelaan berkorban. Persekutuan yang diberkati Tuhan, seorang tokoh pemikir dari Cina yang bernama Lao Tzu mengajarkan bahwa cinta yang utama tidak mementingkan diri sendiri. Cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya di sini bahwa pengorbanan diri selalu menjadi syarat dalam sebuah tanda bukti daripada ungkapan cinta yang disampaikan, baik secara tulus dan sempurna, di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Tanpa semua itu, ungkapan cinta serasa tidak bernilai, tidak ada harga apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kisah perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36, di mana di sana diceritakan ada beberapa orang Yunani yang datang kepada Filipus
karena mereka benar-benar ingin bertemu dengan Yesus. Mereka merespon kedatangan Yesus, menyatakan bahwa inilah saatnya Anak Manusia harus dipermuliakan. Dan dengan kedatangan orang Yunani bagi Yesus mau menunjukkan bahwa masa pelayanan Yesus kepada bangsa Yahudi itu sudah berakhir dengan begitu banyak penolakan-penolakan, dan ia akan diterima oleh bangsa yang bukan Yahudi. Namun inilah yang harus terjadi. Ia harus mati terlebih dahulu. Darahnya harus tercurah, tubuhnya harus terkoyak, bahkan nyawanya harus diserahkan. Di mana Yesus berbicara tentang kemuliaan melalui kematiannya. Kematian Yesus memberikan sebuah kemenangan dan kehidupan bagi umat manusia. Di mana Yesus dimuliakan ketika ia ditinggikan di salib. Salib bukanlah pertanda kekalahan, melainkan pemuliaan. Allah Bapa juga dimuliakan melalui karya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Jalan pemulihan adalah jalan salib. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan Injil hari ini juga bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, memberikan sebuah ajaran tentang makna, yaitu sebuah pengorbanan. Ada 3 hal yang ditentukan yang menjadi tekanan bagi kita semua teristimewa ketika kita ada dalam ibadah di hari ini. Yaitu yang pertama, model seorang pelayan. Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-24, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia tetap sebiji saja. Akan tetapi bila ia jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Ungkapan ini sebenarnya hendak menegaskan bahwa makna kematiannya sebagai bentuk dari mana pengorbanan diri untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang baru bagi umat manusia yang dicintainya. Yesus adalah teladan bagi kita dalam pengorbanan diri. Hal ini ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita sebagai umat manusia. Dan Yesus memakai ilustrasi 1 biji gandum yang harus mati supaya dapat menghasilkan banyak buah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita tapaki, Yesus juga mengumpamakan kematiannya itu dengan kematian 1 biji itu, supaya menghasilkan banyak buah, supaya bisa menghasilkan banyak kehidupan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Dan dampak kematiannya yang menghadapkannya bagi banyak orang akan digenapi saat dimana ia harus mengorbankan dirinya di atas tiang kayu salib. Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal untuk mengorbankan diri. Hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib dengan menebus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanan Yesus. Dan pengorbanan itu adalah sebuah bukti nyata cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, tugas seorang pelayan adalah membenci nyawanya. Membenci nyawanya berarti mematikan sikap egoisme agar dapat mengasihi sesama demi Yesus Kristus. Tidak mencintai nyawanya berarti kita siap berkorban untuk memikul salib. Setiap hari dengan melupakan hidup dan berpusat pada diri sendiri dan mengarahkan kehidupan kita kepada kemuliaan Tuhan. Cinta diri membuat orang sulit untuk berkembang, sulit untuk keluar dari dalam diri, dan cinta yang dapat dibagikan dalam seluruh keberlangsungan kehidupan kita. Pelayanan tanpa lelah akan menghasilkan buah-buah yang melimpah dalam kehidupan kita ketika kita siap untuk mengiring, melayani, dan mengikut Yesus. Hal yang ketiga, motivasi seorang pengikut Kristus atau pelayan-pelayan Kristus atau pengikut Kristus adalah melayani Yesus, selalu berada bersama Yesus dan dihormati oleh Bapa. Perlu diingat bahwa setiap pengorbanan pelayanan dilakukan dengan setia dan tulus, tidak akan pernah
menjadi sebuah pelayanan yang sia-sia. Sebagai seorang yang benar-benar mengakui sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa pengorbanan diri menjadi sebuah jaminan untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, beranikah kita melakukan setiap proses kehidupan kita untuk dapat bertumbuh menjadikan sebuah hasil yang baik, menjadikan sebuah hasil yang benar-benar berguna, bukan hanya untuk diri kita tapi juga bagi banyak orang. Sebagaimana Yesus dimuliakan melalui penderitaan, demikian juga kita dipanggil untuk mengikut teladan Kristus yang menderita. Panggilan Kristen bukan hanya untuk berbicara, bersaksi, tetapi hidup juga menunjukkan sebuah sikap yang setia. Meskipun kadangkala kita harus difitnah, kita harus menyangkal diri, kita harus dicerca dalam semua perjalanan kehidupan kita. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah ya Bapak Ibu. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih yang lain. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak rintangan yang melibatkan nyawa kita sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetap kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kiranya kita dimampukan untuk memegang teguh iman kita kepada Tuhan, karena Ia rela mati menanggung dosa kita dan akan menolong kita memaknai kehidupan kita yang lebih baik, sambil tak mengaku dan percaya serta siap untuk mengiring Yesus, memikul salibnya, serta melayani Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, hari ini Gereja Tuhan Jemaat Ebenezer Fakfak, kita ada dan akan meneguhkan ke-13 anak yang akan diteguhkan menjadi anggota-anggota SIDI gereja. Apa artinya ini bagi kita? Bahwa ke-13 orang anak ini tidak dipaksa, tetapi memiliki sebuah komitmen sendiri untuk bisa mengiring Tuhan, untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Dan komitmen inilah yang menjadi murid Yesus tidaklah mudah, sebab berbicara tentang mengikut Yesus, kita sedang berbicara tentang komitmen dan tentang keputusan-keputusan pribadi dengan sebuah hati yang teguh. Dan komitmen pribadi itu masing-masing dapat kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam mengiring Tuhan, kita akan mengalami berbagai tantangan, kita akan mengalami berbagai kesusahan, menderita dalam dunia yang penuh dengan onak dan duri. Namun menjadi suatu jawaban dan komitmen yang harus kita ambil dalam sebuah pengakuan yang sungguh kepada Tuhan. Bahkan Yesus pun juga mengatakan kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka itu, kalau mau mengikuti Yesus dimanapun kita berada, di situ pun kita juga harus berada ketika Yesus mau memilih kita, mengiring Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dimanapun Yesus berada, di situ pun juga Bapak, Ibu, dan saya harus berada. Di mana Yesus berjalan, di situ juga kita harus berjalan. Dan ketika kita mengikut jejak-jejaknya sebagai murid-muridnya yang setia. Oleh karena itu, harus rela meninggalkan segala kenyamanan-kenyamanan dunia dengan mengikuti Dia, bukan hanya asal mengaku siap mengiring Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang sangat berat yang harus kita pikul, dan itu yang dikatakan dengan salib. Dan bagi kita, salib itu akan selalu kita pikul setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Sebagai mama dan papa, sebagai orang tua saksi, ketika anak-anak terkasih kita dibaptis, salib kita itu adalah kita memiliki tanggung jawab untuk dapat membimbing, untuk dapat membesarkan, mendewasakan anak-anak kita
supaya mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan kita juga sebagai orang tua kita seperti pahlawan yang akan memegang anak-anak panah dan melepaskan mereka tepat sasaran ketika mereka bertumbuh dan siap mengiringi Yesus. Dan itu salib kita. Kita tidak perlu untuk mengeluh, kita tidak perlu susah hati, karena mungkin anak-anak membuat hati kita menjadi gundah gulana. Anak-anak menuntut kita terlalu banyak ini dan itu. Tidak bisa Bapak Ibu, itu salib yang harus sebagai orang tua kita pikul setiap hari. Salib sebagai bapa, salib sebagai suami, tidak boleh dilepaskan. Itu adalah tanggung jawab. Apapun resikonya, rayuannya dunia, kita tidak bisa melepaskan salib itu. Sebagai seorang istri, sebagai seorang mama juga demikian. Kalau suami pulang tanpa gaji, kita tidak perlu lepaskan, tidak perlu melemparkan salib itu. Tidak demikian, karena susah dan senang kita pikul dan kita rangkul salib itu. Sebab itu adalah komitmen pribadi kita untuk dipersatukan dalam satu keluarga. Sebagai anak-anak, salib kita adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketaatan-ketaatan kita kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah. Karena perwujudan kita kepada Allah adalah taat kepada orang tua. Karena dengan umur yang panjang, Tuhan akan memberkati kita. Dan oleh karena itu kita belajar untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Dan ketika kita sudah dewasa, salib kita adalah bekerja, mengucurkan keringat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita bisa memperoleh sebuah rezeki. Dan kita tidak bisa melepaskan salib-salib itu. Salib yang senantiasa kita pikul setiap hari. Kita tidak bisa bilang saya ingin berjalan sendiri. Kita tidak bisa bilang kita ingin bergerak sendiri. Menikmati keringat yang jatuh dengan sukacita dan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang akan menjadi sebuah kebahagiaan. Bukan hanya salib di keluarga, di pekerjaan juga, di kantor dalam tugas tanggung jawab, kita juga ada salib yang senantiasa mengikuti kita. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang adil, menjadi teladan bagi banyak orang. Kita tidak bisa mengambil yang bukan hak kita. Dan itu juga haruslah salib yang harus kita pikul. Begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang dapat menggiurkan kehidupan kita. Mungkin kita dicemooh, kita diturunkan dari jabatan, tetapi kita tetap bertahan dalam komitmen kita untuk tidak merusak panggilan kita dan pemuridan yang telah kita ikrarkan, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Sebab untuk apa kenikmatan sesaat, tetapi kalau sengsaranya selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah menyangkal, karena dengan berbagai banyak bujuk rayuan di tengah-tengah kehidupan dunia, tetap setia mengikuti Yesus. Yesus tetap berjalan bersama dengan kita, karena ia sudah melewati semua itu. Tetapi yang terjadi, ia dimuliakan. Dan karena itu kita telah menjalani kehidupan kita dalam proses kehidupan yang panjang, dalam masa-masa sengsara yang pertama sampai dengan hari ini. Kita ada dalam masa prapaskah yang terakhir. Proses kehidupan kita, tantangan, rintangan selalu ada menerpa kehidupan kita. Jangan pernah takut. Kita bisa kehilangan semuanya, tetapi kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita boleh kehilangan kesempatan, tetapi kesempatan itu akan datang dalam iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan yang akan memberikan tanggung jawab yang mulia ini kepada kita untuk memikul salibnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dalam seluruh kerja karya pelayanan kita. Dan dia juga yang akan menyertai dan memberkati kehidupan ke-13 anak dan kita semua sebagai saksi-saksi Tuhan dalam seluruh
keberlangsungan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Ku ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku berjalan, Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Saudara-saudara jemaat, telah kita ketahui bahwa pada hari ini akan diteguhkan 13 saudara-saudari menjadi anggota sidik gereja. Karena itu, kepada ke-13 saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota sidik gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok dari para rasul yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya selaku anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti ia dipanggil oleh Allah. Inilah ketaatan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kuasailah dirimu dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Saudara-saudara jemaat, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota sidik gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dalam hidupnya hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah, yang berarti menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, kehidupan seperti ini akan terus-menerus memasyurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Karena itu, setiap anggota sidik gereja mempunyai tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini, agar melalui kehidupan yang nyata itu, orang lain dapat membaca Injil Yesus Kristus. Dan setiap anggota sidik gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik.
Saudara-saudara jemaat, peneguhan sebagai anggota sidi gereja merupakan tanda bahwa kita berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara penuh dan bertanggung jawab untuk setia mengikut Tuhan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Para calon sidi gereja, saya persilakan berdiri. Supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah dengan sungguh hati mengaku untuk mengikut Tuhan dan bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan, maka hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudara dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudara nyata di dalam kehidupan setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menjadi anggota sidi Gereja Persatuan Indonesia di Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu saudara Ekat Netanya Luan Masa? Apakah jawabmu saudari Eliseba Murmana? Apakah jawabmu saudari Agni Cintami Wowor? Apakah jawabmu saudari Dorcas Novantika Murmana? Apakah jawabmu saudara Elizabeth Murmana? Apakah jawabmu saudara Axel Octaviano Tumanan? Apakah jawabmu saudara Glenn Noel Stefania Bongga? Apakah jawabmu saudara Farel Kevin Marcelino Risamasu? Apakah jawabmu saudari Yvonne Giovanni Rahareng? Apakah jawabmu saudari Marce Titahena? Apakah jawabmu saudari Mariolin Aprilia Fanny Wire? Apakah jawabmu saudara Piskal Caken Matmuar? Apakah jawabmu saudara Faid Hartman Mamahit? Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Sang anak domba yang kudus, memikul dosa
dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkata ku sedia. Ya Bapa, aku hamba-Mu, yang Kau pesan ku tanggung. Sabda-Mu diat hatiku, dan maksud-Mu ku sanjung. Oh kuasa kasih tak terperi, yang maha kuasa memberi putranya yang tercinta. Kasih ilahi yang kudus, ke dalam maut Kau tebus. Kuasa-Mu tak terhingga.
Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tersesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan memberkati kidung pujian. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, untuk sejarah baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terlebih khusus dalam Jemaat GB Papua Ebenezer Pakpak, di mana Tuhan di hari ini, di hari Minggu, hari kemenangan, hari di mana kami sebagai umat Tuhan juga sementara memperingati Minggu Prapaskah yang terakhir, yang ke-7, bahkan dalam ibadah ini juga telah diteguhkan ke-13 anak terkasih kami yang telah siap bahkan sudah mengaku mengiring Tuhan, memikul salib Tuhan dalam seluruh keberlangsungan hidup mereka dari hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh Tuhan, semua yang hendak dan telah kami lakukan di hari ini, Tuhan akan menyempurnakan semuanya dalam hidup kami.
dalam kerja kami, karya dan pengabdian pelayanan kami dari hari lepas ke hari. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, untuk hari-hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, selaku orang pilihan Allah, selaku orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, sehingga kami dapat membaktikan diri kami dalam magdis-Mu yang kudus, berkumpul bersama semua orang yang punya kami, memuji Tuhan, bahkan di dalamnya Bapa, kami boleh membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami sadar sungguh dalam seluruh pekerjaan, pelayanan, dan keberlangsungan kehidupan kami, sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, kadangkala kami hidup dalam keegoisan. Kami mementingkan diri kami masing-masing, sehingga dalam berbagai kepentingan-kepentingan yang kami lakukan, sehingga membuat kami jatuh dalam dosa. Oleh karenanya ya Allah ya Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Berkenalah Engkau datang, tumpangkan tangan pengasihan-Mu. Berkati dan kuduskanlah hidup kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus, agar kami senantiasa dibaharui dalam menyusuri perjalanan siara-siara iman kami. Terima kasih Tuhan, di bulan yang baru, minggu pertama di bulan April, kami sebagai anak-anak Tuhan dalam Jemaat Ebenezer Pakpak, Tuhan boleh memberkati kami dalam hidup keluarga rumah tangga, memberkati kami dalam pekerjaan dan usaha-usaha yang kami tekuni di sepanjang hari-hari yang kami lalui, sehingga di hari ini kami datang membawa syukur kami datang membawa hidup kami sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kami. Oleh karenanya ya Allah ya Tuhan kami, jika dalam pelayanan ibadah yang kami lakukan di hari ini, ketika kami datang membawa gumul-gumul kami datang membawa rasa syukur kami untuk setiap berkat-berkat sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkenalah kiranya Engkau terima dan kuduskan semuanya itu Tuhan, agar semua yang kami berikan kepada Tuhan di hari ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, untuk kehidupan kepala-kepala rumah tangga, dalam hidup berumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, untuk senantiasa membesarkan kehidupan anak-anak mereka. Hikmat daripada Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehat dan kuat, agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, baik di tempat mengabdi, bahkan tengah-tengah kehidupan berumah tangga sebagai istri, sebagai suami, mereka tetap merasakan cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa menolong memberkati kehidupan mereka. Anak-anak terkasih mereka yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, baik dari masih kecil sampai yang sudah besar, yang jauh terpisah karena tuntutan pendidikan pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, biarlah kepintaran Tuhan anugerahkan bagi mereka semua, agar dalam meraih setiap masa depan senantiasa ada dalam cinta kasih dan sayang Tuhan, karena mereka percaya mereka punya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Terlebih khusus kami berdoa bagi kehidupan anak-anak terkasih kami yang akan menyelesaikan pendidikan mereka baik di jenjang sekolah menengah tingkat pertama sampai dengan atas, dalam perjuangan-perjuangan hidup mereka untuk meraih masa depan. Biarlah dalam sehat dan kuat Tuhan memberkati mereka dalam ujian-ujian akhir nanti yang mereka akan lakukan. Biarlah pertolongan dan sayang Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka, agar semua yang mereka rindukan untuk menghasilkan hasil yang terbaik ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan ke-13 anak-anak terkasih yang hari ini mereka telah mengaku siap mengiring Tuhan dalam seluruh keberlangsungan kehidupan Tuhan, siap memikul salib Tuhan dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam setiap gumul-gumul sebagai anak-anak dalam masa muda mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sertai lindungi mereka.
Biarlah pengakuan yang telah mereka ikrarkan bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga mampu untuk mewujud nyatakan semuanya itu dalam pendidikan mereka, dalam kerja-kerja, dalam karya mereka, dalam hidup mereka. Salib yang akan mereka pikul itu, walaupun penuh dengan tantangan dan rintangan, mereka boleh kuat siap untuk mengiring Tuhan dalam seluruh keberlangsungan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kami semua yang ikut mengambil bagian dalam proses pelayanan di hari ini Bapa. Kami sebagai barisan majelis jemaat, sebagai pendeta, penatua, diaken, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa bagi hamba-Mu sebagai ketua majelis jemaat, Bapak Pendeta Nangki Lewi, dalam tugas tanggung jawab sebagai sekretaris sinode. Dalam setiap pekerjaan yang sementara ia lakukan, Tuhan berkenan memberkati seisi rumah, istri, anak-anak terkasih. Biarlah Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka. Hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Raprap dalam tugas tanggung jawab, Tuhan jaga, lindungi, sertai, berkati berserta istri dan anak terkasih. Vikaris dalam masa-masa akhir dalam jemaat Ebenezer Fakfak, Tuhan lindungi dan jaga serta sertai. Kami sebagai penatua, diaken, kehidupan tugas tanggung jawab keluarga kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati kami, sehingga semua yang kami lakukan bukan untuk mementingkan diri kami sendiri, tetapi untuk benar-benar memuliakan Tuhan yang dengan rela akan menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, operator Infokus, pemain organ kantoria, mereka yang Tuhan pakai pilih untuk menjadi pemandu-pemandu, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Setiap pelayanan yang mereka lakukan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka selalu dan senantiasa memperlabakan setiap talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa jika dalam hidup berjemaat Ebenezer Fakfak, Tuhan boleh memberkati hidup keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi dalam setiap momen-momen pertambahan setahun usia. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, untuk kehidupan anak-anak terkasih keluarga yang hari ini Tuhan boleh menambahkan setahun usia. Anak Amandus Ian Tutoro, Bapak Klemes Rangkorartat, Ibu W. Balubun, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Biarlah umur yang panjang Tuhan anugerahkan bagi mereka dalam meniti hari-hari kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Karena kehidupan yang mereka jalani atas karena kemurahan dan sayang Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia, yang ada dalam persekutuan jemaat Ebenezer Fakfak, Oma Lin Saba yang sementara sakit, Oma Luciana Tan, Oma Taruma Sele, Oma Yoto Isuta, Oma Risa Masu, Bapak Tommy, Oma Eci Wow, Bapak Sihaya, Oma Yota Halele. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi mereka, jadi sombar bagi kehidupan anak cucu. Kehidupan saudara-saudara kami yang sementara terbaring karena sakit, Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, dalam rencana-rencana atas izin dan sayang Tuhan akan mengadakan rujukan ke Ambon. Tuhan berkati dan mudahkan semuanya. Ibu Teda Ubra yang sementara opname di rumah sakit, anak Renhat Rumatora, Ibu Tutiwati Muri, Saudara James Muskita, Mama dari Oma Kia Takaria, Bapak Anton Titar Sole, Bapak Driwo Luyo, Oma Wilitua Nahu, Ibu Anso Pakua, Ibu Pauline Soleka, Opa Rumatora, Bapak Yotam Rahayaan, Oma Warbal, yang sementara juga dirawat di rumah sakit, dan Ibu Julius Latu Perisa. Tuhan berkati, kuduskan semua kehidupan mereka Tuhan, dalam pertolongan dan sayang Tuhan. Tuhan menjamah setiap beban-beban penderitaan sakit yang dialami oleh mereka, diganti oleh kesembuhan. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, untuk seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh panitia hari-hari besar gerejawi dalam sepekan ini, dalam menyongsong hari Paskah. Tuhan berkati semuanya kami, baik sebagai panitia umat Tuhan, dalam mempersiapkan seluruh kegiatan yang akan berlangsung nantinya di sepanjang minggu ini. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk ada dalam momen jalan salib. Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan
kesiapan hati mereka, hidup mereka untuk dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dapat ada dalam kegiatan jalan salib. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami untuk keluarga Tuhan dalam setiap sukacita iman mereka yang dengan kerelaan hati senantiasa menopang, bergumul untuk setiap proses pembangunan, pembongkaran, pembangunan pastori, bahkan persiapan gedung gereja. Kami berdoa terlebih khusus buat kehidupan keluarga Bapak Jeff Pinata. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami yakin sungguh Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu dalam seluruh kerja dan pelayanan yang ia lakukan, sehingga dalam kemudahan Tuhan ia mampu untuk bersama-sama dengan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami dalam Jemaat Ebenezer Pakpak. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kami mengiring Tuhan, memikul salib, kami siap menerima tantangan dan rintangan, namun kami berharap dalam kasih, kemurahan dan sayang Tuhan, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberkati kami dalam seluruh keberlangsungan kehidupan kami. Usbu kerja kami yang baru akan kami ikut bersama dengan Tuhan. Kami mohon genggaman tangan kasih sayang Tuhan agar kami selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hari-hari kehidupan kami isi dengan memuliakan Tuhan. Kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar kehidupan kami senantiasa dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia. Ini syukur kami, ini doa kami, ini syafaat kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kami akan mengakhiri syafaat kami di hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan berkata demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberi persembahan syukur kita di saat ini, dengarlah ajakan memberi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
pujilah sumber hidupmu. Puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elokan rajamu, sungguh dikau yang dicari sampai didapatnya. Sion, elokan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Dia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu. Puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Sumber hidupmu.
membawa perhiasan mahal, tebusan kasih Sion, pengantinmu dekat. Bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Sucilah sumber hidupmu. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 jam 16.00 dan 18.00, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara dalam jamuannya. Bapak Ibu yang lain saya undang untuk bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Jemaat, pulanglah dengan damainya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita akan ada dalam aksi 5 menit dan pemberian aksi 5 menit ini untuk menunjang kegiatan pelayanan dalam jemaat. Untuk itu pemberian yang pertama saya persilahkan Bapak Ibu Majelis, kemudian ke-13 anggota Sidik Gereja, dilanjutkan di bagian sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu, kemudian sampai selesai. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu. Sebagai alatmu seumur hidupku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau memilikiku,
Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Bapak Ibu jemaat di bangku bagian tengah, silakan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat serta anak-anak yang di bangku bagian tengah dipersilakan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu serta anak-anak di bangku bagian tengah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Silakan bagi Bapak Ibu serta anak-anak di sebelah kanan saya bisa menyesuaikan. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, serta anak-anak sekalian yang telah memberi dalam pemberian aksi 5 menit ini. Allah sumber kehidupan yang empunya pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Dan jumlah aksi 5 menit ini dapat dibaca pada warta jemaat minggu depan. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Engkau juru selamat, ku bahagia
bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti